yang digambarkan oleh Rasulullah. Nanti kita sempurnakan karena di bawahnya ada yang kurang sempurna. Kalau disimpan satu bagian, kemudian dialirkan air, itu tidak tumpah. Ini subhanallah, ini juga sama ya, karena belum dibuka bungkusannya. Jadi ini nggak akan tumpah ya. Kalau dikasih air, jadi nggak akan tumpah, lurus. Oke, jelas sampai sini? Yang kita bahas itu adalah hikmahnya dulu, kemudian caranya, baru kemudian doanya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon fokus dengan saya sebentar di sini. Kelemahan terbesar kita dimanapun, terutama di negara kita di Indonesia, ketika kita belajar tentang tata cara ibadah, syariat dalam itu, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, biasanya fokus kita itu hanya pada yang dua ini. Bagaimana caranya sholat dengan benar? Doanya, bacaannya seperti apa? Selesai. Bagaimana cara tawaf yang benar? Caranya seperti apa? Doanya bagaimana? Selesai. Tapi jangan di antara kita yang belajar tentang hikmahnya. Apa sih makna sholat ini? Kenapa kita diminta rukuk? Apa tujuan rukuk itu lurus? Apa maknanya dalam kehidupan? Kenapa tawaf itu harus 7 kali? Kenapa setelah itu dilakukan sa'i? Apa artinya sa'i dan seterusnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya, mohon maaf, amal ibadah kita itu terbatas kepada manfaat ritual saja, tapi tidak ada dampak dalam kehidupan harian. Contoh, fungsi sholat itu, kata Allah, diantaranya Quran surah 29 ayat 45, mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sering kali menaikkan keji ini, diantaranya fahsya itu gosip, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, pornografi, pornografi, berkata kotor, munkar, mohon maaf ya, berbohong, mencuri, berselisih dan sebagainya, korupsi itu munkar. Perhatikan, orang tahu cara sholat, tidak ada yang keliru ketika rukuk, bacaannya bagus, fasih tajwidnya, tapi persoalannya kok baru selesai sholat sudah membicarakan keburukan orang lain. Kemana dia nggak sholat? Ya memang kebiasaan dia nggak pernah ke masjid. Baru selesai sholat, subhanallah, baru selesai sholat. Judulnya taklim, memang ikut taklim, sholat dan sebagainya. Selesai itu baru dibicarakan. Kadang-kadang nggak tanggung, ustaznya juga dibicarakan. Saya kira begitu, ternyata tidak ya. Macam-macam ya. Mungkin sholatnya bagus, rapi, bacaan bagus, selesai sholat senangnya berselisih, senangnya bertengkar, menyebutkan sesuatu yang tidak penting dan sebagainya. Subhanallah, inilah persoalannya. Orang belajar caranya, doanya, tapi tidak pernah mengerti hikmahnya. Padahal Nabi Rasul ketika beliau diutus oleh Allah, kemudian diberi tugas menjadi seorang Rasul, subhanallah, lihat tugas utamanya ketika menjelaskan kita bagaimana menuntun cara ibadah sesuai dengan Nabi itu betul, tapi bagaimana Nabi mengajarkan? Ternyata Nabi mengajarkan 3 cara. Ini tuntunannya, caranya begini, doanya begini, hikmahnya seperti itu. Perhatikan di antara dalilnya Al-Baqarah 129. Bahkan sebelum Nabi diutus, Nabi Ismail alaihissalam saat membantu ayahnya Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah di Mekkah itu sudah berdoa, Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, nanti kalau utus seorang rasul, Rabbana wab'ath fihim rasulan, ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul fihim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, di kalangan mereka di Makkah, dari Makkah, minhum, farahnya orang asli mereka. Jadi hadirnya akan di Makkah dan lahirnya dari kalangan orang ini, bukan orang yang imigrasi misalnya datang ke sini ya, atau lahirnya bukan di Makkah, tidak. Ismail Ibrahim berdoa supaya di samping rumah Allah di Ka'bah itu akan terlahir seorang rasul dari kalangan penduduk Makkah. Perhatikan, membawa tugas satu, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan wahyu Al-Quran. Quran turun sampaikan, tidak boleh bohong, ya. Jadi turun ayat, beliau sampaikan, itu petunjuk Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan Quran ini
dijelaskan, diuraikan. Makanya disebutkan Alkitab di situ supaya bisa dikaji, dipelajari, dihimpun dan sebagainya. Contoh, wahyu ada perintah sholat. Diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholatnya. Wa yu'allimuhum kita ditafsirkan ini begini caranya, ini doanya. Subhanallah, tidak cukup dengan doa dan cara. Perhatikan ya, wal hikmah dan hikmah. Ini apa maknanya rukuk? Apa maknanya sujud? Apa maknanya kita duduk di antara dua sujud dan sebagainya? Kenapa mesti begitu? Subhanallah. Diajarkan hikmahnya. Kalau hikmah ini sudah disampaikan, baru muncul hasilnya. Wa yuzakkihim. Bila tiga ini sudah lengkap diajarkan, maka akan muncul dampaknya terhadap akhlak dan perilaku, tazkiyah, bersih, tuturnya baik, bersih, pikirannya bagus, perilakunya baik. Jadi kalau orang belajar cuma wahyu, cara sama doa saja, hikmah tidak dipelajari, tidak akan muncul dampaknya. Atau sebaliknya, cuma hikmahnya saja, tapi bacaannya tidak bisa, caranya tidak mampu, tidak akan maksimal hikmah kehidupannya. Jelas sampai di sini? Baik, dari sinilah mari kita mulai dulu apa hikmah rukuk dalam kehidupan kita. Dalilnya harus bersumber dari dalil. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan tidak usah belajar hikmah, cukup belajar doa dan caranya saja. Itu biasanya sedang les saja. Kebetulan dia belum belajar. Ya, jadi kalau sudah belajar pasti disampaikan. Teruskan sini. Quran surah Al-Fatah 48 ayat 20. Perhatikan kalimatnya. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini ingin menunjuk kata Rasul di sini, memberikan isyarat bahwa ingat-ingat catatan kita di ilmu tauhid bahwa segala yang Allah turunkan itu mesti dalam petunjuk Rasul, petunjuk Muhammad sebagai Rasul. Belajar. Jadi ingat, sholatnya harus sesuai petunjuk Muhammad sebagai seorang Rasul. Umrahnya begitu, kemudian juga infaknya begitu. Demikian seterusnya ibadah. Sekarang perhatikan, kalau kita sudah sesuai dengan Rasul, maka walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang bersamanya itu, kalau fokus ke sini, kalimat ma'a di sini ini punya dua arti. Satu, bisa berarti orang yang semasa dengan beliau, sahabatnya, yang semasa. Ma'a itu artinya bergandengan, bersama, digandeng, berada. Yang kedua, bisa yang tidak semasa, tapi bersama beliau di akhirat nanti. Artinya umatnya mengikutinya, menggandeng sunnah Nabi. Orang yang sudah tidak ada, nilai-nilainya yang digandeng, spiritnya, itu umatnya. Jadi, walladzina ma'ahu, subhanallah, ciri-ciri umat Muhammad itu, kalau ada orang yang mengaku umatnya Muhammad, ikut sunnah, ikut tuntunan Nabi atau sahabatnya, maka ciri utamanya ada dua. Satu, asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Dua, ruhama bainahum. Asyidda' 'alal kuffar. Asyidda' itu tegas, keras. Ada kuffar terhadap, ini persoalan. Diterjemah kita diterjemahkan seringkali dengan orang-orang kafir. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Makanya kalau menerjemahkan sepotong-sepotong atau tidak dengan ilmunya, itu nanti sana sini sifatnya keras. Ada non muslim keras, yang ini keras, itu tidak tepat ya. Nabi saja bergaul dengan tetangganya yang non muslim. Abu Darda itu dulunya non muslim, namanya Uwaimir. Uwaimir bin Zaid bin Qais, punya sahabat, subhanallah, Ibnu Rawahah, sahabatnya duluan masuk Islam, itu bergaul dengan tetangganya. Subhanallah, baik berdagang sampai Uwaimir ini masuk Islam, berubah nama menjadi Abu Darda, disebut Kunyani. Darda itu anaknya, perempuan, bukan anak laki-laki. Perempuan setelah itu masuk Islam jadi orang paling zuhud saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal Imam Ahmad?
kita ya. Imam Ahmad saat beliau tinggal di apartemen di flatnya, subhanallah, tinggal di lantai bawah, di atasnya itu subhanallah itu seorang pendeta Nasrani. Di kasur beliau di sini itu tepat berada di bawah kamar mandi sang pendeta. Tidak dinyana ternyata ini bocor turun ke bawah di sini. Ibu apa yang terjadi subhanallah? Tidak ada marah, tidak ada teguran, tidak ada kekerasan. Yang terjadi adalah di bawah satu ember bejana disimpan di sini, digeser tempat tidurnya. Subhanallah, begitu turun ini kotoran, diangkat kalau sudah penuh, dilemparkan, dibuang, penuh, dilemparkan, dibuang. Satu kali, tidak pernah cerita. Beliau sakit. Tahu ini, tetangganya beliau sakit, dia bawa sini. Subhanallah, begitu masuk ke kamarnya, dilihat tuh kaget. Wahai imam, katanya, kenapa kau tidak cerita? Apa jawab Imam Ahmad? Kalau bisa saya lakukan sendiri, kenapa harus mengeluh? Kalau bisa saya lakukan sendiri, kenapa harus mengeluh? Subhanallah. Tertakbir orang ini bertanya kepada beliau, berapa lama ini sudah terjadi? Perhatikan. 40 tahun. 40 tahun. Bukan 4 jam, bukan 40 hari, bukan 40 minggu. 40 tahun. Kalau antum punya flat di depan itu, kejadian seperti ini, kira-kira 4 menit tahan tidak? 4 menit ya. Ini 40 tahun. Tidak nunggu lama menangis orang itu, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bayangkan, tidak banyak turun, tidak pakai nasihat, hanya dengan penampilan akhlak yang paling baik, ditampilkan kehebatan moral Islam itu, subhanallah, langsung berpikat kepada moral yang paling dalam. Nah, kufar dalam bahasa Al-Quran, istilah Al-Quran, orang kafir itu punya 3 istilah kata kafir itu. Satu kadang disebut dengan kafar atau kafar. Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Ada kalimat kafar atau kafar. Ini artinya perilakunya, perbuatannya. Perilaku yang menyimpang dari aturan syariat, aturan Allah, itu disebut dengan kafir. Jadi bukan orang ini. Mohon maaf, ini pun bisa menimpa kepada orang yang mengaku sebagai Muslim. Jadi kalau ada orang Islam, bisa, mohon maaf sebelumnya, dia tidak mau sholat maka kafir. Dia tidak mau zakat maka kafir. Turun ayat, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Nah, kafar di situ maksudnya perilaku yang menyimpang. Kalau kau syukur ditambah nikmatmu. Kalau kafar menyimpang perilaku tidak mau syukur, maka inna azabi lasyadid. Di situ dia tidak keluar dari Islam, cuma dihukumi bermaksiat, menyimpang. Jelas di sini. Kalau disebutkan kafirun, istilah yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Atau di Al-Baqarah yang terakhir itu, ansurna 'alal qaumil kafirin ya. Bisa al-kafirun, bisa al-kafirin. Ini artinya orangnya ini mutlak non-muslim. Tapi belum tentu mengganggu, tidak musuhi. Cuma kadang ajak-ajak, nawar-nawarkan, minta ucapan selamat dan sebagainya. Pada yang seperti ini, itu harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jangan saling berperang, menyudutkan dan sebagainya. Tidak. Ini kafir orang ini. Terakhir, kufar. Kalau disebutkan kufar, ini berarti mencakup kedua-duanya. Bisa perilakunya, bisa orangnya. Mohon maaf tadi saya kurang lengkap menyampaikan. Kalau al-kafirun dengan al-kafirin, ini orang-orang jelas yang non-muslim. Biasanya di Quran kalau al-kafirun itu tidak banyak mengganggu, tapi kalau al-kafirin dia kecenderungannya mengganggu, menyerang. Makanya kalau disebutkan al-kafirin biasanya diawali dengan kalimat sunnah, tolong kami, karena ada gangguan. Betul? Jadi kalau disebutkan al-kufar itu berarti perilaku yang menyimpang atau orang yang jelas mengganggu, menyerang orang Islam. Maka pada dua hal ini umat Islam harus tegas. Nah, umatnya Muhammad yang betul-betul umatnya Muhammad SAW itu pasti kelihatan ciri pertamanya dia tegas pada perilaku yang menyimpang.
menyimpang. Jadi nggak usah fasilitasi. Contoh, ya, ada ajaran gado-gado misalnya, mengatakan semua ajaran agama itu sama, cuma caranya yang beda, menghadap pada Tuhan yang sama, ya? Atau menyampaikan ungkapan yang macam-macam, nyeleneh dan sebagainya. Itu tegas sudah tinggalkan. Zero tolerance. Ini yang menyimpang sudah, nggak usah capek-capek. Kadang-kadang saya heran kok difasilitasi, diundang, dibikin seminar, disimposiumkan, terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Di Malaysia itu tegas, sudah tidak usah difasilitasi sehingga jelas, tidak capek-capek bahasa Qurannya memang begitu. Duduklah, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan, jangan fasilitasi. Pernah dengar pepatah Arab mengatakan, bul fi zamzam tuqraf. Bul fi zamzam tuqraf. Carilah sensasi dengan pipis di sumur Zam-Zam, pasti engkau akan dikenal. Bul fi zamzam, carilah sensasi dengan pipis di sumur Zam-Zam, tuqraf, engkau pasti akan dikenal, populer. Jadi ini maksudnya, kalau mau dikenal itu kadang-kadang orang bersikap nyeleneh, cari sensasi. Yang seperti ini sudah tidak usah difasilitasi, jangan dikomentari capek gitu. Kita bukan, mohon maaf, orang Islam yang tinggal di negara Indonesia. Tapi kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bingung kan? Bikin pusing, udah nggak usah dianggap. Capek-capek dikomentari juga terlalu mahal energi kita untuk mengomentari hal yang seperti ini. Sudah nggak usah repot-repot. Hukum konstitusi berada di atas hukum agama kita. Itu repot itu sudah. Ya. Capek dipikirkan. Jadi kalau misalnya mau wafat, jangan ditalkinkan pakai la ilaha illallah, bacakan pasal KUHP. Kadang-kadang nggak konsisten dia seperti itu. Baik, nggak usah repot-repot. Nah, itu tegas kalau menyimpang tegas. Ya. Kemudian ada izzah. Kalau ada sesuatu yang mencelakakan umat Islam, di situ ada syariat berjuang kita. Tidak bisa dengan tenaga, dengan harta, tidak bisa dengan harta, dengan doa. Doakan yang di Palestina, doakan di negara lain, saudara-saudara kita dan sebagainya. Ini ciri satu. Ciri dua, rohna baiklah, sebaliknya terhadap sesama muslim itu sayangnya luar biasa. Perhatian, menyayangi, kan? Mencukupkan kebutuhan, saling melengkapi. Subhanallah, perhatikan. Baik itu muslim dengan muslim, sesama muslimah, atau sebaliknya muslim dengan muslimah. Saling memberikan perhatian, merayu persaudaraan. Subhanallah, perhatikan keadaan Nabi. Muslim satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling melengkapi, yang mengokohkan. Muslim satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udhun, kalau satu terkena penyakit mengganggu yang lainnya merasakan. Jadi rumusnya pada yang menyimpang tegas sesama muslim itu baik. Saya berikan kabar gembira ya Bapak Ibu sekalian, bisa kita ambil saja, ini kita terangkan. Subhanallah. Nanti ada hadis sahih saat di hari kiamat ini panas belum sebentar. Hari kiamat itu matahari sedang kalian kepala kita. Subhanallah, orang sudah kecapean, tidak peduli mau masuk surga atau neraka, yang penting tetap dihisab. Saat orang bolak-balik capek, mengeluh dan sebagainya, tiba-tiba ada serombongan orang tenang saja nikmat, perhatikan, teduh, dan mereka ada 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Saat orang lain kepanasan, dia teduh-teduh saja mendapatkan naungan di sisi Allah. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita doakan besok pemimpin kita yang dilantik bisa baik. Bagaimanapun dan siapapun beliau itu sudah terpilih, tugas kita mendoakan kepada Allah, berdoa supaya diberikan kebaikan dalam diri. Okay? Yang kedua, subhanallah. Jadi kalau ada pemimpin, jangan bilang punya doanya pun tertabus. Dinaungi dia. Yang kedua, perhatikan subhanallah. Syabun ibadah. Syabun, anak-anak muda. Kalau kamu muta'alliqun bil masajid, hatinya itu selalu tersentuh dengan masjid. Remaja biasanya senang main motor-motoran, main sana sini. Yang ini tidak. Yang lain senang nonton bola, main, melakukan aktivitas. Yang ini yang ingat masjid saja. Subhanallah. Jadi ada anak muda dalam masjid, ada anak muda dalam masjid, itu lain. Okay? Jadi ada yang nyangkutnya di masjid, ada yang nyangkutnya di TV. Subhanallah, yang ini senang bola, tanggal 25 El Clasico, Madrid lawan Barcelona, wah pertemuannya segini, Messi akan memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga. Cepat sampai tahu itu informasinya. Tahajud tidak apa?
tahajud gak hafal, masjid yang mana buka gak hafal, rencana sholat subuh kesiangan. Nah itu baru pemuda dan mati. Yang ini subhanallah, masjid dekat dengan masjid naungan Allah di hari kiamat. Yang terakhir itu perhatikan nomor 3, saya bacakan 3 saja Bapak Ibu sekalian. Ini poin. Rajulan yatahabbani fillah. 2 orang yang saling mengasihi, menyayangi, memperhatikan karena Allah. Karena Allah. Subhanallah. Saat ada ta'lim di SMS temannya itu kita ikut ta'lim. Kalau kamu ada waktu, subhanallah, aja. Mau sholat berjamaah dia aja. Dia perhatikan, ingatkan teman terbaik itu yang menunjukkan pada kebaikan, bukan orang yang banyak memberikan dia. Tunjukkan kebaikan, perhatian dengan baik ke teman yang baik. Sekarang persoalannya, perhatikan sih. Tadi ciri pertama apa? Pada yang kedua, lemah lembut, kan? Berkasih sayang, sesama muslim. Ini sesama muslim, yang ini yang menyimpan dan kufar. Ayo perhatikan sekarang. Kira-kira sudah prakteknya sudah nyata belum dalam kehidupan kita? Atau ada yang aneh? Ada yang aneh, kebalik ya. Kalau pada yang ini justru banyak toleransi dalam kehidupan, ini melanggar hak asasi gitu ya. Baik, subhanallah ya. Kadang-kadang kita sendiri yang melanggar hak itu ya. Baik, ini melanggar hak asasi ini. Kadang-kadang subhanallah manusia itu unik ya. Unik. Sekarang lebih kacau. Bukan hanya melakukan kepada sesuatu yang rasional, kadang irasional. Jangan hanya melakukan kepada manusia, pada hewan pun terzalimi. Bayangkan, perhatikan sekarang ya. Ini mungkin agak unik, kadang-kadang membuat kita tersenyum. Manusia zaman sekarang, zaman Nabi di jahiliyah melakukan kesalahan dia tanggung jawab. Dia membunuh, ayo berani sama saya silakan kalau mau berbalas. Jadi melakukan perbuatan dia tanggung jawab. Manusia zaman sekarang, dia yang melakukan, dia lempar pada orang lain. Dan hebatnya lagi, kadang-kadang dia tidak lempar pada orang, dia lempar pada hewan. Yang korupsi manusia yang disalahkan tikus. Okay. Mohon maaf, yang kelihatan perempuan tidak baik yang disalahkan kupu-kupu. Yang cari itu mohon maaf, laki-laki yang hidung belang mohon maaf yang disalahkan buaya. Macam-macam. Ya ada persoalan. Tapi sesama muslim itu senangnya berselisih saja, beda sedikit berselisih, ribut, bertentangan lagi. Mana wujudnya? Katanya umat Nabi. Katanya ikut sunnah Nabi. Okay. Katanya ini mana buktinya? Nah persoalannya, 2 ini hanya bisa dibuktikan. Perhatikan, taruh ini kuncinya, rokan sujud. 2 hal ini hanya bisa didapatkan kalau orang yang sholat itu, kata-kata Al-Quran, bisa ketahuan, engkau bisa lihat dalam rukuk dan sujudnya yang sempurna. Sujudnya sempurna. Jadi kalau orang rukuknya bagus, sujudnya baik, maka kita dalam kehidupannya subhanallah akan timbul perilaku yang tegas pada yang menyimpang dan sangat sayang terhadap sesamanya. Rendah hati, baik, perhatian, senang berbagi. Jadi persoalannya di rukuknya. Jadi inti utamanya, kalau orang rukuknya bagus dalam sholatnya, pasti akan memunculkan pribadi yang sangat baik. Paradoksnya atau kebalikannya, kalau ada orang punya tipikal yang keras dengan sesama, senangnya berselisih, pada yang menyimpang diakomodir, mana yang menyimpang diterima, itu berarti rukuknya belum sempurna. Rukuknya belum bagus, belum sempurna. Nah dari sini kita akan pelajari bagaimana sesungguhnya cara rukuk yang baik, yang sempurna dan bisa kita pahami hikmahnya dalam kehidupan kita. Kita masuk dulu pada bagian yang kedua, nanti kita kaitkan lagi dengan hikmahnya. Saya mohon bantuan untuk rukuk dengan sempurna. Bagi-bagi pahala, Lazman, siapa lagi yang lain? Yang muda-muda, saya masih ini maju. Allah paksa mereka. Dari paksa gak akan maju. Kadang-kadang pahala itu harus memaksa. Menghadapnya kemana? Sebelah. Nah, kalau ke sana kita itu sebelah sini. Baiknya, tapi gak apa-apa sini aja. Silahkan rokok sebelah sana dulu supaya kelihatan dari sebelah sana. Sebentar.
Berdiri juga, menghadap ke arah kiblat. Sekarang mau rukuk. Allahu Akbar. Sudah baik, pelan-pelan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah baik. Satu, perhatikan 3 unsur, 3 atau 4 unsur dalam rukuk. Unsur pertama punggung lurus. Sudah baik. Jelas ya? Jelas sih? Dari melangkah sampai depan ini lurus. Punggung lurus, rata, ini yang baik. Nanti saya luruskan. Jelas ya? Yang digambarkan oleh Rasulullah. Nanti kita sempurnakan karena di bawahnya ada yang kurang sempurna. Kalau disimpan satu bagian, kemudian dialirkan air, itu tidak tumpah. Ini subhanallah, ini juga sama ya, karena belum dibuka bungkusannya. Jadi ini nggak akan tumpah ya. Kalau dikasih air, jadi nggak akan tumpah, lurus. Oke, jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, ini yang akan saya sempurnakan. Maaf ya, sabar sebentar. Siku itu bukan ke dalam tapi keluar. Ya, turun sedikit. Jadi ini nggak terlalu tinggi. Ya. Ikuti saja, sebentar. Ini siku keluar bukan ke dalam tapi nggak terlalu jauh begini tidak ya, biasa saja. Ya. Telapak kanan diletakkan di lutut. Ya. Posisinya tidak begini tapi begini lurus. Ya. Nah itu. Ya, itu lurus sedikit. Disimpan di lutut. Jelas ya? Satu ini lurus. Ya. Ingat hati-hati, mohon maaf. Kemarin baru Idul Adha ya. Malu kita, kambing yang kita sembelih suruh punya lurus. Perhatikan, sapi yang disembelih itu sudah lurus. Masa kita yang nyembelih nggak lurus? Ya, sikunya keluar kalian jemari terbuka disimpan di lutut. Nah ini perhatikan baik-baik. Jaga betul ya. Betis ini kalau rukunya bagus itu pasti akan kencang di sini di otot ini. Ya, otot betis itu. Kenapa? Karena saat ruku itu kaki di sini otot ditarik betis ke atas. Kemudian sampai nyambung ke sini diluruskan. Tumpuannya ada di tangan yang diletakkan di lutut. Sudah ya. Jika ruku kita benar ini ditarik langsung diluruskan. Kalau luruskan, tumpuan disimpan di lutut. Ini insya Allah mau dia terus ke model itu. Insya Allah, silakan dulu. Atau di sini saja, biar lebih mudah. Kalau orang benar rukunya, itu subhanallah satu dari sisi fisik, itu akan memberikan dampak pada kesehatan. Minimal encok itu bisa sembuh. Satu. Yang kedua, itu pegel-pegel juga biasanya akan lebih berkurang. Kalau tidak terlampau banyak aktivitasnya. Kenapa? Kalau kita jalankan yang paling banyak dipakai, digunakan, itu kan otot betis ya. Yang diterapkan supaya kebanyakan. Jadi kalau saat kita bagus, ruku itu ditarik, diluruskan lagi. Jadi saat kita mulai ruku, usahakan betul tarik otot ini. Kemudian bawa ke atas. Jadi seakan-akan kita agak naik gitu ya, tapi tetap berpijak. Ini dipegangkan, tarik ke sini. Kemudian dari tarikan itu plus dimaksimalkan ke depan dengan lurus tumpuan di telapak tangan. Jelas begini? Nanti pulang ke rumah, tolong yang bapak minta dilihat oleh ibu. Ibu sebaliknya, ya. Gak usah kayak cermin ya, cermin gak usah. Cukup kita rokok, minta mas tolong luruskan papa. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu yang suaminya tidak ada di sini, cara memintanya jangan ngajarkan dulu. Ya. Misalnya kayak rumah, maaf, dari mana ibu? Boleh dari ibu. Pan. Dan sekarang cara ruku yang bagus kalau katanya begini, ruku dulu kita, papa mau luruskan, ya. Dari situ nanti otomatis suami akan minta, jangan dibanding, pak coba ruku nih, mau baru belajar, baru luruskan itu susah nanti, baik ya? Mama numpang begitu, papa juga pesantren, papa kan pesantren kilat itu di bagus, nah, baik ya? Jelas? Baik. Sekarang perhatikan sini, pak. Ruku itu maknanya adalah ketawaduan dalam hidup. Tawadu, rendah hati. Tawadu. Ruku itu gambaran hikmahnya ketawaduan dalam hidup. Jadi orang kalau hidupnya sudah mapan, sudah tegak, masih ingat dulu saya terangkan, berdiri itu pertanda kemapanan, kemandirian dalam hidup. Sepanjang masih bisa berusaha, maka jangan gantungkan hidup pada orang lain. Kalau sudah mapan, hiduplah yang seimbang, jangan berlebihan lebar, jangan terlalu lapar, itu pelit, pedih. Orang yang kalau hidup sudah sukses, bagus ya, kemudian seimbang, maka jalani kemapanan hidup itu dengan
dengan selalu rukuk, tawadhu dalam kehidupan. Jangan sombong. Maaf ya, baru punya ilmu sedikit sudah merasa yang paling benar, paling hebat. Baru diangkat promosi jabatan di lingkungan masyarakat misalnya, subhanallah sudah berubah gayanya. Kalau nggak dipanggil dengan jabatannya itu nggak mau datang. Baru setelah bapak kan sekian dengan gelarnya baru ini saya. Yang lain masih ada yang sama. Yang kesini enggak ya, insya Allah baik. Begitu sebaliknya, begitu seterusnya. Jadi subhanallah, apa yang dihadirkan pada kita, kalau sudah matang kita, baik kita dalam hidup, sukses, ada kebaikan didapatkan, merendah rukuk. Nah, rukuk yang terbaik, perhatikan, rukuk yang paling baik adalah satu lurus, tidak dibuat-buat. Jadi merendah itu jangan karena ada banyak orang, kita menjadi sopan, orang nggak ada keluar perilaku aslinya. Mohon maaf di hadapan banyak orang ketika taklim logonya luar biasa, mencatat, selesai itu ramenya, gitu kan? Seperti biola salah gesek kadang-kadang sana sini dan sebagainya. Mohon maaf di hadapan banyak orang rajinnya jamaah luar biasa, orang tidak ada baru kemudian nampak. Orang yang rokok itu tidak dibuat-buat, tawang lurus, tawang lurus. Yang kedua subhanallah, tangan terbuka, jemari terbuka, rohana ubainakum. Ciri orang tawadhu sekali hidupnya mapan itu selalu terbuka tangannya, suka membantu orang lain, ringan tangannya. Temannya butuh ini dia berikan, perlu pertolongan dia coba bantu, subhanallah, tidak tertutup. Ada orang yang memang tampak seperti tawadhu, bagus, tidak dibuat-buat, dibilang orang punya persoalan, maaf ini bukan tugas saya, maaf ini bukan kewajiban saya. Orang tawadhu tidak. Orang yang rukuk dengan baik, lurusnya, tangannya terbuka dan dilakukan pijakan yang kuat, berpijak pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Jadi itu antara cara dan terakhir. Saya cepat. Boleh kalau mau di sebelah sini. Terakhir doanya. Dan kita berhenti di sini. Ada banyak sekali doa rukuk. Ada kisah 9 sampai 12 doa. Dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Saya contohkan saja yang paling populer ada 2 atau 3. Satu yang paling pendek, subhanallah dia Azim. Subhanallah Azim. Ini insya Allah ada di setiap buku-buku tentang fikih salat. Mau yang sifatnya lengkap di sana di fikih-fikih dahulu, yang khusus tematik pembahasan sifat sholat nabinya itu Qayyim al-Jauziyah, sifat sholat nabinya Nasruddin al-Albani misalnya, coba ada. Yang kedua pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu boleh dipakai walaupun sementara ahli hadis menyebutkan ini riwayat bermasalah ya. Jadi ada yang menganggap kuat, ada yang menganggap agak lemah. Jadi mereka mencukupkan pada subhanallah ya, ini saja. Yang ketiga, ini yang seringkali dibaca Nabi dalam situasi yang tenang dan setelah turunnya surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath. Subhanallah wa bihamdika. Ya, Allahumma bil. Itu yang agak panjang. Subhanallah wa bihamdika Allahumma bil. Perhatikan di sini. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga hal ini seluruhnya baik, cuma lihat rumusnya. Saat kita mulai rukuk Allahu Akbar, itu jangan dulu baca doa ini. Jangan dulu baca. Ini rumusnya, rukuk dulu. Kemudian tempatkan seluruh tempat-tempat kalimat rukuk ini pada tempatnya. Tangan jemari menempel dulu pada lutut. Kemudian punggung lurus dulu. Kalau sudah merasakan ketenangan, darah mengalir dengan nyaman, ya, kita sudah tenang rukuk, baru doa dibaca. Jadi bukan baru turun sudah baca, baru begini baru terus biar lebih naik lagi, gitu kan? 3 kali. Semua itu berbahaya. Yang pertama, mohon maaf ya, biasanya perilaku seperti itu membuat nafas tidak teratur. Hati-hati di dalam ilmu kesehatan, ketika kita rukuk, apalagi sujud, itu jantung mulai mengoncak, mau pada dengan kita. Karena itu orang yang baru turun sudah bicara, itu cenderungnya capek nih, berat nafasnya. Ya. Apalagi hati-hati ya, Nabi pernah menegur seseorang nanti dalam rukuk, apalagi sujud,
Nabi pernah menegur seseorang saat sujud yang sikunya ke dalam begini. Saat sujud siku ke dalam. Biasanya Nabi kalau menegur itu ditunda dulu, selesaikan ibadahnya, baru kemudian beliau tegur atau luruskan. Ini tidak. Saat sujud langsung oleh Nabi diingatkan, jangan lakukan itu, berbahaya. Hati-hati, orang sedang merokok apalagi sujud, sikunya ke dalam, kan jantung memompa darah dengan kencangnya, dialirkan ke otak. Kalau ditutup diafragma ini, itu bisa menghambat jalur pernafasan. Orang bisa meninggal itu. Orang bisa meninggal. Karena itu, saat kita akan merokok, turun dulu, tenangkan dulu, rasakan nikmat, enak. Kalau sudah tenang, berdoa itu nyaman. Jadi, berdoa itu nyaman. Nah, nanti kalau sudah enak, dirasakan tenang, baru kita berdoa. Silahkan pilih yang mana saja. Subhanallah, biar Muhammad kata Nabi rumusnya saat rukuk perbanyak pengagungan terhadap Allah, agungkan Allah. Subhanallah, biar Muhammad, Subhanallah, bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang menarik, subhanallah. Kalau ini sudah dibaca, ini doa yang pertama yang mesti dibaca. Baru setelah itu ini rahasia kedua dalam yabtahuna fadlan, balik ke Al-Fatah ayat 29. Fadlan minallahi wa ridwan. Ini minallah wa ridwan. Setelah dia membaca doa yang ini, bisa subhana rabbiyal azim wa subhanallah bihamdika Allahumma ighfir. Selesai baca itu, dalam keadaan tenang, imam masih belum naik, mari kita selipkan doa ini. Perhatikan, dan dalam rukuknya itu sempurna rukuknya. Setelah dia membaca doa yang ini, yabtahuna fadlan, dia memohon keutamaan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saat baca surat tidak tahu surat yang dibaca, saat rukuk di situ kita mulai hadirkan dalam diri kita, minta yang paling utama. Duhai Allah, saya berada dalam kebimbangan dalam hidup, sedang mengatasi dalam hati kita, kan? Berikan keutamaan solusi yang baik untuk saya. Cepat saja. Bahkan sebelum dimintakan kamu sudah tahu. Yang kedua, jangan hanya minta waridwana, dan berikan turunkan keridhaan tentang permintaan saya itu yang apa namanya. Sesaat itu, subhanallah rabbiyal azim, kemudian subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfir. Selesai itu, masih ada waktu untuk bangun, untuk rukuk. Kita bacakan misalnya dalam hati, tidak boleh membaca melafazkan hal yang tidak dituntutkan nanti, dan melakukan hal yang tidak dicontohkan. Cukup kita lakukan ini perintah Al-Quran, ini perintah Al-Quran. Bahkan nanti saat sujud itu langsung ada perintahnya dari Nabi juga. Ya, perhatikan, yabtahuna fadlan minallahi wa ridwan. Dia memohon solusi kebaikan yang utama dalam persoalan yang dihadapi wa ridwana, dan Allah minta Allah meridhoi atas segala yang dia mohonkan itu. Boleh kita apa saja. Sedang ujian, kan? Sedang ada persoalan di rumah tangga, kerjaan di kantor dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, intinya satu, rukuk mengajarkan ketawaduan dalam hidup. Orang yang rukuknya baik pasti menjadi pribadi muslim yang baik, rendah hati walaupun hidupnya makan. Yang kedua, rukuk haruslah dilakukan dengan sempurna, punggung lurus secara fisik, tangan siku keluar, jemari kemudian memegang lutut kita, dan kaki dibitis betis itu, ototnya tertarik dengan baik sampai dengan ke atas. Ini menandakan bahwa tawadhu yang baik tidak dibuat-buat, tangan selalu terbuka dan kuat pijakannya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saat rukuk, jangan dulu membaca doa sebelum tubuh kita baik sempurna dengan keadaan tenang, baru baca doa yang diajarkan. Setelah itu mohon dalam hati kita kebaikan seperti perintah Quran. Yang paling utama yang kita mohonkan adalah Allah dengan itu. Demikian pembahasan kita hari ini. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang yang tidak. Dan mohon ingatkan saya sebelum datang ke sini, saya akan coba berikan resum ikhtisarnya, ringkasannya, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan catatan dengan resum yang mungkin bisa saya berikan sebagai pelengkap kajian. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Bagi yang ingin melengkapi, meluruskan atau memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan, saya persilahkan. Ada waktu 5-10 menit sebelum zuhur kita tunaikan. Saya persilahkan.